Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk kali ini kita belajar dulu ya tentang penjumlahan bilangan bulat di semester 1 kelas 7. Oke, kita pahami dulu bagaimana penjumlahan bilangan bulat. Rumusnya, untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku jika min A ditambah B itu berlaku min dalam kurung A dikurangi B. Artinya, jika A lebih dari B, dalam artian nanti minnya lebih besar dari positifnya. Lah, maka kita menggunakan ini. Yang kedua, min A ditambah B. Artinya, jika B lebih dari A, yang dalam artian B lebih besar daripada A, atau bilangan positifnya lebih besar dari bilangan negatifnya. Lah, maka dari itu rumusnya kita pakai B min A. Positif didahulukan, baru min A dikurangi A-nya. Oke, sekarang yang ketiga. Jika min A ditambah min B itu jika keduanya sama-sama negatif. Dalam artian bilangan A dengan bilangan B sama-sama negatif. Itu berlaku dalam kurung A ditambah B dan hasilnya pasti minus. Dapat dipahami anak-anak? Yang jelas, di rumus nomor 1, apabila min A ditambah B itu nanti hasilnya pasti negatif. Dan yang kedua, jika seandainya min A ditambah B dan dalam artian B itu lebih dari A, lebih besar dari A, maka hasilnya dipastikan positif. Dan yang nomor 3 itu sama-sama minus. Sama mana minus? Artinya itu jawabannya berarti pasti negatif. Oke, kita lanjut contoh soal. Ini contoh soal yang pertama sama dengan rumus yang pertama. Contohnya A-nya itu min 27 dan B-nya plus. Di sini plus 12. Min 27 ditambah 12. Lah, oke. Kita kembali ke rumus. Ini rumusnya yang tadi. Berarti cara kita menjawab adalah min 27 min dulu baru dalam kurung 27 dikurangi 12 atau A dikurangi B. 27 dikurangi 12 sama dengan 15. Lah, minnya turun. Lah, hasilnya pasti 15. Kenapa? Karena 27 lebih dari 12. Dan 27-nya bertanda negatif. Oke, gimana? Bisa dipahami enggak? Kalau belum paham bisa komen di bawah ya adik-adik. Oke, lanjut soal yang kedua. Ini sama dengan rumus yang kedua juga. Jika min A ditambah plus B, B-nya plus, tapi A-nya minus. Tapi di sini diartikan
positifnya lebih besar dari negatifnya. Lah, positifnya 29 lebih besar dari 14. Lah, oke. Jadi, kita pakai rumus B dikurangi A. Lah, seperti rumus yang kedua tadi ya, adik-adik ya. Oke, jadi 29 dikurangi 14 sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah 15. B dikurangi A. 29 itu B dan A-nya adalah 14. Oke. Jadi jawabannya 15, adik-adik. Dapat dipahami juga ya, adik-adik. Kita lihat dulu yang lebih besar itu yang mana? Yang A apa yang B gitu. Oke, lanjut soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga juga sama kayak rumus yang ketiga tadi. A negatif, B juga negatif. Nah, dalam artian A itu negatif entah kecil atau besar, pokoknya dua-duanya A sama B itu sama-sama negatif. A-nya min 5, nggak ngaruh besar atau yang kecil. B-nya min 15. Lah, sama-sama min. Karena sama-sama min, bilangan keduanya sama-sama negatif, maka rumusnya pakai yang ketiga tadi. Apa? Min dalam kurung A ditambah B. A-nya berapa? 5. Negatif di depannya diabaikan. Negatif di depannya lagi juga diabaikan. Lah, dimasukkan dalam kurung semuanya. Tapi di depan kurung ada minus. Jadi 5 ditambah 15 itu sama dengan 20. Baru min di depan kurung dimasukkan. Jadi jawabannya berapa? Min 20. Oke, gimana adik-adik? Mungkin itu dulu soal 3 contoh soal yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya. Dan bisa coba di otak-atik soal latihan sendiri untuk adik-adik di rumah. Nyoba. Ini ada saya buatkan 6 soal. Kalau misalkan kurang dimengerti bisa ditanyakan di bawah ya, komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.